Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan patuhi protokol saat keluar rumah dan jangan lupa menggunakan masker dan tetap jaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Semangat belajar di rumah ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Juwita Purnamasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan menentukan berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati sendiri yaitu terdiri dari dua kata, yaitu keanekaragaman dan hayati. Keanekaragaman yang berarti beraneka ragam, bermacam-macam. Sedangkan hayati, yaitu artinya adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan jumlah, warna, bentuk, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Jadi, benar-benar keseluruhan yang beragamnya. Nah, disebut sebagai variasi itu karena terjadi oleh berbagai macam hal. Bisa terjadi karena adaptasi, kemudian juga bisa terjadi karena adanya evolusi. Nah, adaptasi adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap lingkungan yang berbeda. Sedangkan evolusi yaitu perubahan yang terjadi secara lambat sehingga dapat memunculkan spesies-spesies yang baru. Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai macam tingkatan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme ke tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas itu dibagi menjadi 3 macam tingkatan, yaitu yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, dan yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies, dan yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen ini timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini terjadi dalam satu spesies yang sama. Sebagai contohnya, kita bisa lihat gambar di samping. Sebagai contoh gambar di samping yaitu ada gambar bunga mawar. Nah, bisa dilihat dari gambar bunga mawar, masih sama-sama bunga mawar, tapi dia memiliki warna yang berbeda. Ada mawar yang berwarna kuning, mawar berwarna pink, berwarna putih, dan orange. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan atau variasi susunan gen dalam bunga mawar tersebut, sehingga menghasilkan warna yang berbeda. Gambar selanjutnya yaitu ada gambar kucing. Nah, di sini masih dalam satu jenis yang sama, sama-sama kucing, tapi dia memiliki bentuk telinga yang berbeda. Kemudian memiliki warna bulu yang berbeda. Contoh selanjutnya yaitu pada manusia. Ada manusia yang berkulit hitam, ada yang berkulit gelap. Kemudian ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang matanya belok, matanya sipit. Nah, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Variasi yang berbeda-beda. Nah, variasi itu timbul karena adanya gen. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Nah, keanekaragaman hayati ini terjadi dalam satu famili yang sama, tapi dia itu berbeda spesies. Jadi, walaupun dia itu berbeda spesies, tapi masih dalam satu genus yang sama. Contohnya yaitu pada gambar di samping ada gambar harimau, ada gambar kucing, kemudian juga ada gambar macan tutul. Nah, mereka ini memiliki sifat yang berbeda, perilaku yang berbeda, habitat yang berbeda, tapi masih dalam satu famili yang sama, yaitu famili Felidae. Contoh selanjutnya yaitu ada pohon palem-paleman. Misalnya di sini ada pohon kelapa, pinang, dan juga aren. Nah, mereka ini masih dalam satu famili yang sama, yaitu famili Araceae, tapi berbeda jenis.
Nah, contoh selanjutnya yaitu di sini ada temu-temuan. Nah, di sini ada temu-temuan seperti kunyit, kencur, jahe. Nah, mereka ini spesiesnya berbeda tapi masih dalam satu famili yang sama, yaitu famili Cinidaceae. Selanjutnya yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini terjadi karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini juga terjadi karena adanya perbedaan letak geografis. Dan letak geografis ini menyebabkan adanya perbedaan iklim. Sehingga perbedaan iklimlah yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, perbedaan curah hujan, perbedaan intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran matahari. Nah, karena itu, maka flora dan fauna yang tumbuh juga berbeda pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yang pertama contohnya yaitu hutan hujan tropis, di mana wilayah ini memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Contohnya saja seperti di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi seperti flora dan fauna yang tumbuh pun beraneka ragam. Selanjutnya, savana. Nah, di savana ini dijumpai beberapa pohon dan juga didominasi oleh rumput. Nah, bisa ditemukan di iklim tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Nah, di padang rumput ini berbeda dengan savana. Bedanya apa? Bedanya kalau di savana tadi kan ditemukan atau dijumpai beberapa pohon, sedangkan di padang rumput ini hampir sama sekali tidak ditemui pohon, tapi hanya tumbuh rumput subur tanpa adanya pohon. Selanjutnya yaitu ada gurun. Nah, gurun itu memiliki temperatur udara yang sangat ekstrim. Makanya organisme yang tumbuh di sini dan juga yang hidup, biasanya dia itu organisme yang tahan terhadap panas dan tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya yaitu ekosistem hutan gugur. Ekosistem hutan gugur ini berada pada daerah 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, gugur, dan dingin. Ekosistemnya biasanya ditandai dengan daun yang berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya juga ada taiga. Nah, taiga ini juga mengalami 4 musim. Dan dia itu banyak ditumbuhi oleh tumbuhan dengan daun yang berbentuk seperti jarum. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tundra. Nah, di tundra ini berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di gurun. Di tundra itu memiliki temperatur suhu yang sangat rendah. Dan pada saat musim dingin itu bisa hampir selama 9 bulan. Jadi selama 9 bulan daerah tersebut tidak mendapat penyiraman dari matahari. Baik adik-adik, sekian materi dari kakak. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.